kita berbicara ya saudara iman tentang As-Sayyid Alawi, Al-Habib Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Atau kita berbicara tentang Sayyiduna Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Kita bicara begini. Metode yang Mr. Imad gunakan itu terputusnya nasab Alawi itu tidak tertulis di dalam kitab Syajarah Mubarakah. Metode yang Anda gunakan tidak tertulis. Dari mana metode itu? Metode yang Anda gunakan itu dari mana? Sementara tidak tertulis dalam kitab tersebut. Nah, kemudian cara metode Anda begitu. Saya mau bertanya tentang nasabnya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani. Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Saya percaya beliau duriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa radiyallahu anhu wa ada alaina min barakatih wa asrarih fi daraini amin. Kita cinta sama beliau. Cinta ya Imaduddin. Cuman tetap kita mau nanya sama Anda. Kalau Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani tidak tercatat dalam kitab Syajarah Mubarakah. Bahkan datuk-datuk beliau tidak tercatat dalam kitab Syajarah Al-Mubarakah. Maka dengan metode yang Imaduddin gunakan, itu gimana? Gimana jawabannya? Nah teman-teman, ini kita menanggapi orang yang kesiangan. Kenapa saya bilang kesiangan? Karena video itu baru diunggah di channel MN 2 hari yang lalu, mempertanyakan tentang metode yang digunakan oleh Kiai Imad di dalam meneliti nasab zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini khususon silsilah nasabnya Ba'alwi. Nah, berarti orang ini belum membaca makalah atau tesis ilmiahnya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Padahal di dalam makalahnya Kiai Imad itu sudah dijelaskan semua. Seperti halnya beliau mengatakan bahwasanya metode ketersambungan silsilah itu harus tercatat di semua kitab-kitab ahli nasab yang terpercaya. Ya, contoh misalkan beliau mengutip dalam makalahnya itu makalahnya Ibnul Mubarak yang berbunyi al-isnadu indi minad-din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Ya, kata Ibnul Mubarak, sanad itu bagiku adalah bagian daripada agama. Karena kalau tidak bersanad, maka orang akan berkata semaunya, gitu loh. Nah, berarti orang ini tidak baca makalahnya, gitu loh. Yang kedua, ini yang lebih penting ya kan, yang berkaitan dengan tes DNA, gitu ya. Nah, misalkan beliau Kiai Imad itu mengutip di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh, ya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili pada halaman 281 jilid ke-10, ya. Nah, di situ beliau berkata al-iqraru la yunshi'un nasab wa innama huwa tariqu li itsbatihi wa zuhurihi. Ya. Pengakuan itu tidak bisa untuk menentukan nasab, gitu loh. Nah, adapun pengakuan itu hanya metode untuk menentukan dan menzahirkan nasab, gitu loh. Wa thubutun nasabi bil bayyinati aqwa minal iqrar. Ya. Menentukan nasab bil bayyinah dengan bukti aqwa minal iqrar itu lebih kuat daripada sebuah pengakuan, gitu loh. Li'annal bayyinata aqwal adillati al-yaumah. Karena bukti itu adalah dalil paling kuat pada saat ini. Nah, lihat tak? Li'annan nasaba wa in dhahara bil iqrar lakinnahu ghairu muakkadin fahtamalal batalani bil bayyinah. Fahtamalal batalanu bil bayyinah, ya kan? Karena nasab itu walaupun dia itu dikenal dengan ikrar, ya toh, akan tetapi tidak dikuatkan kalau hanya sekedar ikrar. Dan ikrar itu, ya,
bisa dibatalkan dengan adanya bukti, ya. Ikrar itu bisa dibatalkan dengan adanya bukti. Bukti apa? Ya kalau zaman sekarang ya tes DNA gitu loh. Orang bisa mengaku putranya siapa, cucunya siapa, tapi harus dibuktikan. Nah, zaman sekarang untuk membuktikan itu bagaimana? Ya tes DNA gitu loh. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Kiai Imad gitu loh. Mari kita lihat videonya Kiai Imad menjawab dari pertanyaan orang tersebut. Bukan menjawab ya. Justru pertanyaan orang tersebut itu datangnya belakangan. Justru jawabannya Kiai Imad itu yang datang duluan gitu loh. Makanya kan saya sebut orang ini kesiangan gitu loh, karena sudah dijawab terlebih dahulu pertanyaan dia, sementara dia baru bertanya 2 hari yang lalu gitu loh. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, yang malam hari ini kita hauli beliau sebagai Sultanul Aulia, sebagai ulama besar, adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam sisi silsilah dipermasalahkan oleh para ahli nasab, tetapi itu semua karena apa? Karena baginda Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semasa hidupnya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai cucu baginda Nabi. Kemudian ketika beliau wafat, maka anak cucunya menulis nasab yang diketahui daripada kakeknya ini dan diragukan oleh ahli nasab. Tetapi hari ini, beberapa bulan yang lalu, cucu-cucu beliau yang ada di Syria sudah mengadakan tes DNA, uji DNA yang menyatakan bahwa betul, terkonfirmasi secara ilmiah bahwa keturunan daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa quddisa sirruh adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab, sesuai dengan DNA Bani Hashim, sesuai dengan DNA daripada Bani Abi Talib, ayah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, sudah jelas ya teman-teman ya, bahwasanya Kiai Imad itu sebelum orang itu bertanya, Kiai Imad sudah menyatakan di dalam pidatonya jauh sebelum bulan puasa gitu loh. Nah, kenapa Syekh Abdul Qadir itu diragukan nasabnya oleh para ulama ahli nasab, ya dah? Karena memang Syekh Abdul Qadir itu di masa hidupnya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Beliau lebih dikenal, lebih termasyhur dengan keilmuan dan kewaliannya. Maka beliau itu mendapat julukan Sultanul Aulia, ya toh? Nah, namun ketika beliau itu wafat, kemudian anak cucunya itu membuat kitab manakib. Manakib ini kan biografi gitu ya, biografi tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, kemudian dipertentangkan nasabnya oleh para ulama ahli nasab gitu loh. Nah, maka alhamdulillah gitu kan, anak cucunya itu melakukan tes DNA dan ternyata cocok dan valid sesuai dengan catatan silsilahnya gitu loh. Nah, Kiai Imad ini itu bukan berbicara tentang Syekh Abdul Qadir Jailani gitu loh, tapi berbicara kepada orang-orang yang zaman sekarang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad. Nah, sesuai dengan kaidah dalam beberapa makalah para ulama, ya, ad-da'wa la yasihhu biduni burhanin au dalilin. Sebuah pengakuan itu nggak bisa dibenarkan dengan tanpa adanya bukti dan dalil. Makanya ditanya, kamu ngaku keturunan Nabi itu bukti dan dalilnya apa gitu loh, ya toh? Nah, cuman mari kita lanjutkan videonya. Karena apa, saudara-saudara? Hari-hari ini
Banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Ini sudah sampai kepada titik yang sangat mengkhawatirkan. Ulama selama ini diam. Kenapa? Karena selama ini belum ada indikasi umat Islam terbelah. Kalau dia ngaku cucu Nabi untuk mempersatukan Islam, urusan ngakunya pada cucu Nabi itu urusan dia dengan Allah. Tetapi mempersatukannya itu ada nilai manfaatnya. Kalau dia ngaku cucu Nabi, mengajak orang-orang tiga raksa untuk salat 5 waktu, mengajak umat Islam untuk berpuasa, mengaku cucu Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengajak umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak ada bahayanya, kita biarkan. Tapi kalau dia mengaku cucu baginda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi, baik secara ilmu nasab, secara silsilah dari kitab-kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 Hijriah. Kita jadikan pedoman untuk mengukur keabsahan daripada nasab seseorang yang mengaku sebagai cucunya baginda Nabi. Kalau secara silsilah dari kitab-kitab yang terpercaya dia terkonfirmasi sebagai cucu baginda Nabi, baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA seperti keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi kalau orang yang sudah tidak terkonfirmasi sebagai cucunya baginda Nabi, kemudian datang ke umat Islam untuk memecah belah umat Islam, dia mengaku-ngaku cucu Nabi di hadapan publik, ini punya konsekuensi besar terhadap agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia, diajak demo yang tidak ada manfaatnya, bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak, tetapi hanya demi namanya semata. Maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diam lagi. Baik teman-teman, jadi Kiai Imad punya alasan kuat untuk mendiskursuskan polemik ini gitu loh. Kenapa? Ya karena memang kita sama-sama tahu, sudah menjadi rahasia publik kan, bahwasanya orang-orang yang mengaku keturunan Nabi itu kebanyakan membawa kemudorotan daripada kemaslahatan bagi kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia gitu loh, khususnya umat Islam ya dah. Nah itu nggak perlu kita jelaskan siapa saja oknum-oknumnya, kita semua sudah sama-sama tahu gitu loh. Nah jadi pengakuan ini itu harus dibuktikan. Kenapa? Karena banyak umat yang terpedaya oleh pengakuan mereka. Kenapa ya? Karena umat Islam di Indonesia ini sangat mencintai baginda Rasulullah SAW. Nah, kira-kira demikian. Mudah-mudahan orang yang sudah menonton video ini menjadi faham dan menjadi mengerti maksud dan tujuan baik, maksud dan tujuan mulia daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kalau misalkan mereka itu juga punya niat yang tulus ikhlas berjuang untuk mendakwahkan agamanya Allah, mendakwahkan syariatnya Rasulullah, tentunya tidak akan marah dengan tesis ilmiahnya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tapi justru malah mereka akan berusaha untuk membuktikan kebenaran silsilah nasabnya, kan begitu. Nah kalau ternyata mereka itu marah-marah, berarti kan ada sesuatu, berarti kan ada problem dalam keabsahan silsilah nasabnya, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.